Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di Podcast Unisba episode spesial. Dengan saya Adinda Aulia Harisma, hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di Podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Pada hari ini 22 Oktober 2025 diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Maka dari itu, pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni tentang santripreneur. Dan kita akan menghadirkan narasumber yakni Kepala Elpani Unisba Blitar, yakni Bapak Dr. Nailul Khairi, MPDI. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah luar ya. Biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Nailul, karena hari ini kan Hari Santri ya, maka podcast kita akan membahas tentang santri khususnya, dan kita mengambil tema santripreneur Bapak. Iya. Dan sebelum itu, apa yang terlintas di pikiran Bapak ketika mendengar Hari Santri Bapak? Iya, baik. Terkait dengan Hari Santri, namanya santri kita tidak terlepas dengan namanya pesantren ya. Betul. Jadi santri ada yang mendefinisikan sebagai sebuah seperti pelajar atau murid yang belajar di lembaga pendidikan seperti pesantren. Ada lagi seperti Kiai Haji Mustafa Bisri mendefinisikan santri itu sebagai apa? Sebagai seseorang siapapun yang berakhlak baik itu adalah santri. Jadi kalau mendengar bahasa santri memang tidak lepas dengan yang namanya akhlakul karimah, begitu. Baik, meski belajarnya hanya di sekolah umum, Betul. tidak di pondok pun, kalau punya akhlak yang baik bisa disebut sebagai santri ya Pak. Iya, kadang kan kita tahu ya, ini nyantri di mana karena dia tuh sangat kelihatan padahal mungkin nggak pernah di pesantren, cuman akhlaknya baik, unggah-ungguh kalau Jawa ya. Betul. Unggah-ungguhnya baik. Nah ini orang kadang menyebut, oh ini nyantrinya di mana, kan kadang begitu. Ya karena unggah-ungguh atau akhlak baiknya itulah orang itu disebut sebagai santri. Oke. Tapi dalam artian kalau pendidikan agama memang harus di pesantren kan begitu. Ini kalau ditinjau dari sisi pendalaman ilmu agama begitu. Kalau dari Hari Santri sendiri Bapak? Iya, kalau Hari Santri, jadi kalau ikut sejarah ya, tanggal 22 Oktober itu memang waktu itu kan ada peristiwa penting ya kan? Iya. Ada namanya resolusi jihad, di mana waktu itu menentukan sekali penyikapan terhadap penjajah Belanda. Yang waktu itu ada di Surabaya, ini harus bagaimana, waktu itu Presiden Soekarno kan mengutus siapa itu? Santri? Bukan. Panglimanya siapa? Mohon maaf. Panglima, salah satu panglimanya ya Pak ya? Iya, untuk Suwan Basim waktu itu ya, untuk minta fatwa bagaimana memperjuangkan negara Indonesia yang notabene bukan negara Islam. Apakah nanti termasuk jihad fisabilillah? Akhirnya kan berkumpullah para ulama se-Jawa Madura untuk mendiskusikan itu. Tidak hanya itu, mereka juga beristikharah kan bahasanya. Dan akhirnya menentukan sikap bahwasanya jihad melawan Belanda yang notabene itu di negara bukan Islam, ya kan? Itu bisa disebut sebagai jihad fisabilillah. Karena apa? Dengan negara yang aman, pengembangan Islam juga akan menjadi aman dan bisa menjadi baik kan begitu. Makanya waktu itu sangat bersejarah sekali tanggal 22 Oktober 22 Oktober ya. Maka kemarin Presiden Jokowi ya Pak, zaman Jokowi kalau nggak salah itu menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Salah satu PHBN ya Pak berarti? Betul, iya. Oke. Baik Bapak, kan tadi kita mau bahas temanya itu santripreneur ya. Kenapa menurut Bapak ya, kenapa penting bagi santri untuk juga mempunyai jiwa entrepreneur sendiri Pak? Saya kira itu tidak hanya penting ya, tapi bahkan fardu ain. Fardu ain? Iya, fardu ain. Kenapa? Karena founding father negara kita itu kayak Mbah Hasim, Mbah Ahmad Dahlan itu semuanya adalah santri. Adalah santri semua. Jadi mereka itu dalam mengabdikan diri kepada negara untuk membentuk negara sampai menjadi republik seperti ini. Karena itu butuh usaha lahir dan batin. Dan artinya tidak hanya berorientasi pada profit oriented mungkin begitu, tapi mereka betul-betul pengabdian. Mungkin merujuk pada sabda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, ya kan? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sehingga apa? Entrepreneur adalah jalur
salah satu jalur yang paling memungkinkan untuk mengembangkan diri, untuk menyangga perjuangan itu sendiri. Sehingga santri itu butuh yang namanya berjiwa entrepreneur. Begitu. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi yang lain. Oke Bapak, apakah karakter atau nilai-nilai yang dimiliki santri seperti disiplin, mandiri, dan amanah bisa menjadi modal kuat Bapak? Iya, jadi value seseorang, integritas seseorang itu memang sangat berpengaruh ya. Dibandingkan dengan syahadah, dibandingkan dengan sertifikat, ya kan? Dibandingkan dengan ijazah mungkin kan begitu. Karena apa? Justru dengan value yang dia miliki, orang akan mencari dia. Maka dari itu modal yang dimiliki oleh seorang santri dari kedisiplinan, integritas, ya kan, mungkin iman yang kuat itu adalah kunci, salah satu kunci yang besar untuk kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Sebab zaman sekarang ini apalagi sudah masuk AI, ya kan, betul. Orang sudah memerlukan AI, tidak butuh lagi dengan kompetensi ini dan itu. Nah, ini yang dibutuhkan adalah satu, integritas, bukan yang lain. Kalau kompetensi saja mereka bisa lari ke AI, ya kan? Iya, semuanya bisa teralihkan sih, Pak. Maka harus ada jiwa integritas tadi ya. Iya. Dan itu yang bisa adalah manusia. Iya kan? Mesin kan tidak punya integritas. Kan mereka kerja by system. Iya, by system. Tidak by akhlak, ya kan? Itu kan pernah tahu sendiri kalau misalkan Mbak Dinda ke ATM, ya kan, sekali tolak kan tidak ada. Nanti kesini lagi kan nggak ada kan? Ya udah tertolak, ya udah tertolak. Ya kan? Nah itu betul. Mesinnya seperti itu. Tapi kalau manusia kan masih ada. Baik akhlak kan masih ada. Iya. Oke Bapak. Oke. Menurut Bapak ya, bidang usaha apa yang paling cocok dikembangkan oleh alumni pesantren atau seorang santri, Pak? Bidang pekerjaannya sebagai seorang entrepreneur. Iya, sebenarnya bidang apapun itu cocok, tergantung kompetensi dan keahliannya masing-masing. Iya. Jadi misalkan ada santri terus kuliah di sini, ya kan, itu dari sekian prodi semuanya cocok tergantung kompetensinya. Dan mereka bisa menjadi entrepreneur. Kalau pendidikan, ya dia akan mengembangkan entrepreneur di bidang pendidikan. Kalau di dalam bidang manajemen, dia akan bisa mengembangkan entrepreneur di bidang manajemen. Dan banyak lagi yang lain. Artinya apa? Mindset entrepreneur itulah yang harus dikembangkan. Ya kan? Terkait usahanya apa, nah itu tergantung dengan kompetensi yang dia miliki. Begitu. Kalau dari kamu sendiri Pak, apakah sudah ada dorongan atau dukungan untuk mendukung para santri di bidang entrepreneur ini? Iya, kalau di kita kan udah banyak ya Mbak ya. Jadi wawasan terkait dengan wirausaha udah banyak kan. Mulai dari diklat, mulai dari workshop, mulai dari apa itu mendatangkan para pengusaha sukses kan kita udah itu ya. Kayak kuliah tamu ya Pak? Betul. Kita udah, jadi membekali mereka dari bidang entrepreneurnya aja. Sudah kita di sana. Dan bahkan mungkin di kelas-kelas pun sudah ini ya Pak? Iya. Ada mata kuliah. Betul. Jadi sudah ada apa ya, mata kuliah tambahan terkait dengan entrepreneur itu sendiri. Baik. Berarti kalau dilihat sebenarnya di Unisba sendiri banyak sekali ya Pak santri di Unisba ini? Iya, banyak. Ini bahkan yang tahun ini ya. Iya, tahun ini. Yang mendaftar saya itu dari jalur pesantren ada 34. Ini belum semua sebenarnya, belum semua. Yang terdata saja. Betul. Artinya mereka itu sebenarnya berasal dari pesantren kan, berasal dari pesantren. Belum lagi yang pesantren lain yang tidak ikut program ini. Oke. Banyak itu. Berarti lumayan banyak ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Semoga kedepannya nanti santri pun juga semakin menunjukkan apa ya, eksistensinya gitu ya Pak ya. Iya. Di bidang positifnya. Betul. Artinya apa? Jadi santri tidak menutup kemungkinan hanya mereka yang bersarungan saja kan tidak. Iya. Jadi bisa memberikan warna dulu dari kehidupan ini, bisa memberikan warna begitu. Iya. Tidak melulu sarungan sih Pak sebenarnya. Iya. Itu kan kayak apa ya, stereotype ya. Iya. Kalau santri, sarungan ini berarti santri, kalau nggak sarungan berarti bukan santri. Kayaknya gitu ya. kan begitu kan selama ini. Padahal tidak sesempit itu kan. Iya betul. Berarti biar lebih melek lagi ya Pak dalam menilai seseorang ya. Iya. Oke. Bagaimana strategi menanamkan semangat wirausaha tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kesederhanaan yang menjadi ciri santri, Pak? Iya, jadi penanaman jiwa entrepreneur ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, kan fine-fine aja sebenarnya. Betul. Ya. Jadi melihat dari perkembangan teknologi, perkembangan zaman seperti ini, kita kan banyak ya. Usaha-usaha online itu sekarang kan banyak ya kan? Sangat banyak, iya, hampir sangat semuanya banyak. online sih Pak. Iya. Dan itu
kalau berbasis pesantren atau entrepreneur yang kita terjunkan dalam pesantren itu kan harus menyesuaikan diri dengan kondisi syariah yang ada. Kira-kira bertabrakan tidak dengan syariah. Nah, strategi yang kita lakukan apa? Selama itu tidak bertentangan dengan syariah, kan bisa jalan terus dan bisa menambah kompetensi dari santri itu sendiri. Dari sisi dalamnya nuansa agamanya udah kuat, tinggal kolaborasi dengan jiwa entrepreneurnya itu. Sehingga apa? Ke depan mereka bisa menjadi manusia yang tangguh, tangguh lahirnya, tangguh batinnya. Begitu. Contoh tantangan yang dihadapi santri dalam dalam menghadapi dunia entrepreneur itu apa, Pak? Dari yang Bapak tahu. Pengalaman yang jelas ya. Mereka itu butuh pengalaman, butuh inspirasi sebenarnya. Jadi kalau kita itu belajar, kalau santri itu ya kebanyakan mereka kan seperti orang yang nekat ya, iya enggak? Iya. Jadi kan modalnya pokoknya berangkat itu aja. Berangkat, iya betul. Nah ini kalau dikolaborasi dengan pemahaman, pengalaman yang sudah ada, itu insya Allah akan menambah integritas mereka dalam menghadapi masa depan. Dan ini yang perlu dibentuk mulai dari sekarang. Jadi mereka bisa belajar dari mereka yang sudah berhasil. Tidak hanya mengenyam pengalaman dari kegagalan mereka sendiri. Meskipun meskipun ada sabda Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, iya kan? Memang menuntut ilmu sepanjang hari, iya. Cuman kalau bisa ya, kalau sudah ada background atau inspirasi yang sukses, kenapa kita harus cari yang gagal? Kan begitu. Iya. Nah, gitu loh. Selagi ada yang terbukti ya Pak ya, betul. Bukti nyatanya. Begitu. Kalau dari cerita, dari tokoh-tokoh terdahulu, seperti tokoh Nabi ya mungkin ya, apakah ada contoh entrepreneur di situ Pak? Kegiatan-kegiatan yang mencerminkan entrepreneur di situ? Kalau Nabi, kalau Rasul banyak sih. Kayak Nabi aja kan dulu juga entrepreneur juga. Ketika berawal berjuang ya kan, ikut Siti Khadijah berdagang, itu juga entrepreneur juga kan. Betul. Kemudian lagi siapa namanya? Saya ingat kemarin itu ketika membaca kitab Tambihul Ghafil juga begitu. Nabi Daud itu juga begitu. Nabi Daud itu pernah bersanding dengan malaikat Jibril. Waktu itu malaikat Jibril itu dia merubah atau menyamar ya, menyamar sebagai manusia. Bahasa kitanya begini, enak teman ya kamu manusia itu, kayak Nabi Daud itu. Cuma kan karena Nabi Daud kan seorang raja kan, seorang pangeran atau raja. Enak teman cuma duduk di singgasana, setiap hari makan enak dan sebagainya. Ini nama malaikat Jibril ya? Iya, malaikat Jibril yang bilang itu. Sampai-sampai akhirnya langsung Nabi Daud itu kembali ke mihrab ya, bahkan sekarang ya tempat sholat atau musola atau masjid begitu kan. Langsung menangis, bersimpuh, berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong ajari saya untuk bekerja. Ajari saya untuk bekerja. Bahasa kita ya, ajari saya untuk entrepreneur gitu ya. Nah, kemudian Nabi Daud mungkin dapat hidayah atau ilham begitu ya. Dia membuat sebuah baju berasal dari besi. Kalau sekarang baju perang lah waktu baju perang. Nah, mulai saat itu Nabi Daud itu sumber penghasilannya dari entrepreneur baju perang itu. Tidak dari bahasa sekarang tidak dari rakyatnya begitu. Itu yang dari Nabi. Kalau dari para ulama, contoh aja Bayi Ahmad Dahlan ya. Bayi Ahmad Dahlan juga begitu. Selain pejuang, beliau itu juga termasuk pengusaha batik yang sukses di Jogja itu. Sampai beliau bekerja sama dengan penerbitan buku majalah untuk mengeksplorasi ilmunya itu. Juga Mbah Hasyim Asy'ari. Cerita dari Kiai Salahuddin Wahid itu menceritakan begini, setiap hari Selasa beliau itu meliburkan ngajinya. Untuk apa? Karena usaha Mbah Hasyim itu banyak di mana ya? Santri dikirim. Banyak yang ke pasar ini, pasar itu untuk berdagang. Berarti mengarahkan santrinya untuk juga belajar ya, Pak? Untuk berwirausaha. Bahkan beliau itu dawuh, "Hei orang yang cerdik, hei orang yang pintar, mbok ya kamu buka usaha di setiap kota yang kamu miliki." Karena apa? Perjuangan itu butuh penyangga. Ya, perjuangan itu butuh penyangga. Yaitu ekonomi itu. Makanya ini termasuk pemberian bekal entrepreneur bagi setiap santri waktu itu. Perjuangan butuh penyangga, berarti perjuangan mensyiarkan Islam ya, Pak? Betul, iya. Butuh penyangga ya, ini ekonomi salah satunya. Betul. Oh begitu. Ada contoh lain nggak, Pak? Selain itu tadi? Saya rasa itu udah cukup mewakili ya, dari mayoritas umat muslim ada tiga kan udah ada mewakili kayak Mbah Hasyim, kayak Mbah Ahmad Dahlan gitu. Selain itu banyak sih santri-santri yang teman-teman itu sukses kan banyak itu. Iya. Berarti sebuah pesan untuk Sobat Unisba dan juga santri di luar sana untuk
berani mencoba ya Pak, harus berwirausaha, harus memiliki jiwa entrepreneur yang kuat. Betul. Untuk menyangga tadi sebagai penyangga ya Pak. Iya, kalau kan namanya orang berjuang kan banyak ya. Ada yang memperjuangkan keluarga, yang paling minim ya kan. Minimal memperjuangkan dirinya sendiri, kemudian ya kan keluarga. Karena apa? Kan di dalam hadis itu Nabi bersabda wala takulu kala anan nasi, ya kan? Wala takunu kala alan nasi. Janganlah kamu menjadi tanggungan orang lain. Artinya menjadi beban orang lain. Sehingga apa? Kita tuh butuh penyangga minimal untuk diri kita sendiri. Oke. Nah, Bisa tingkatkan mandiri. lagi, ya kan? Mandiri bisa ditingkatkan untuk keluarga, bisa ditingkatkan untuk masyarakat, tingkat RT, RW sampai tingkat nasional atau sebagainya. Itu kan butuh penyangga. Iya. Nah, salah satunya entrepreneur itu sendiri. Berarti minimal ya bisa harus mengurusi diri sendiri, Iya, betul. tidak merepotkan orang lain ya Pak. Oke Bapak. Apakah mungkin ini Pak bisa disampaikan kepada Sobat Tunisba dan juga santri, apa pesan untuk Sobat Tunisba yang sedang menonton yang sedang takut, merasa takut yang baru memulai usaha gitu Pak. Kan pasti ada rasa-rasa ragu, rasa takut gitu ya. Baik. Pesannya apa? Begini, dalam Al-Quran disebutkan ya, wala nabluwannakum minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi cobaan Allah itu memang betul-betul ada. Mulai rasa takut, khawatir ya, wal ju' dan rasa lapar ya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus bahkan jiwa terancam. Itu termasuk juga cobaan. Iya. Dan itu salah satu solusinya yaitu sabar, ya kan? Sabar. Dan ini harus dibutuhkan, bahasa pesantren kan riyadhah, ya kan? Riyadhah. Dibutuhkan tirakat, dibutuhkan riyadhah, tazkiyatun nufus untuk membentengi semua itu, biar kita kuat. Kemudian yang kedua apa? Harus yakin kalau kita tuh betul-betul berjalan dalam ranah yang benar. Udahlah, mau apapun entrepreneurnya, mau apapun wirausahanya, pasti ada jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, akan ada jalan keluar. Dan ditambah lagi apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rizki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Di situ kan menggunakan fi'il mudhari ya. Wa yarzuqhu, akan mendapatkan rizki yang tidak dia sangka-sangka. Nah, ini yang menjadi surprise kadang kan. Banyak orang sukses kadang tidak dari jalur entrepreneur yang mulai itu, tapi dari jalur yang lain. Nah, ini yang harus menjadi bekal keyakinan para pemula untuk memulai entrepreneur di situ itu. Oke. Berarti intinya ya harus yakin dulu kalau dia itu berjalan di atas jalan yang benar-benar yakin dulu kalau dia itu benar ya Pak ya. Lawang kita aja dulu kan sebelum lahir kan udah dilahirkan ya kan, udah sampai sebesar ini kan merupakan surprise kan. Betul. Masa masih belum yakin begitu loh. Nah, sehingga untuk ke depan tuh pasti ada jaminan di sana, pasti ada jaminan. Oke. Baik Bapak, berarti memang harus berbaik sangka kepada Allah atas rezeki nanti sudah diatur gitu ya. Sudah diatur. Penting kita sudah berusaha, sudah berikhtiar terus, harus ada riyadhahnya juga ya Pak. Oke Bapak. Baik, karena kita sudah cukup banyak ya membahas tentang santripreneur, bahwa santri itu bukan santri semuanya sebenarnya. Secara umum memang harus ada jiwa-jiwa entrepreneur untuk setidaknya menopang diri sendiri dan tidak menjadi beban orang lain gitu ya Pak. Satu lagi yang saya ingat Mbak ya, di Nadham Alfiyah itu ada, yang Nadham Alfiyah nomor 302. Di sana disebutkan la aqudul jubna anil haijai walau tawal zumar adai. Ini kalau santri beneran, artinya apa? Mereka yang betul memulai untuk menjadi orang yang baik. Itu ada simbol itu, la aqudul jubna anil haijai. Saya tidak akan mundur, ya kan? Saya tidak akan mundur dari musuh dengan rasa takut dia akan mundur. Walau tawar zumar adai, meskipun musuh itu akan datang bertubi-tubi, meskipun cobaan itu akan datang bertubi-tubi. Nah, ini bisa jadi cambuk mereka untuk memulai untuk entrepreneur. Pasti ada tantangan, tapi janganlah mundur. Gitu. Berani mencoba berarti harus berani meneruskan. Betul. Ya Pak ya. Betul. Oke. Baik Bapak, mungkin bisa disampaikan quotes atau pesan untuk Sobat Tunisba dan juga santri yang sedang menonton. Baik, satu hal yang paling menjadi inspirasi kita yaitu sabda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi yang lain. Oleh karena itu kita sebagai santri, baik santri di dalam pagar di pesantren maupun santri di luar pagar, ini kita harus memulai untuk menjadi orang sukses melalui apa?
menjadi orang yang bermanfaat, meskipun manfaat itu dinilai rasa kecil, tapi itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, jadilah santri yang bermanfaat, mulai entrepreneur, mulai berwirausaha, ya kan, agar apa? Usaha kita maupun entrepreneur kita akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih quotes-nya teman-teman. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Intinya tetap ya Pak, apapun nanti, apapun kegiatannya, apapun yang kita lakukan harus bermanfaat juga bagi orang lain gitu. Oke Sobat Unisba, ternyata tidak terasa ya kita sudah membahas sedikit banyak tentang santripreneur, bahwa santri itu harus memiliki jiwa entrepreneur untuk bisa berdiri di kakinya sendiri ya Pak ya, tidak merepotkan orang lain. Baik, terima kasih Bapak Nailul atas waktunya bisa men-share ilmu yang sangat bermanfaat ini, dan juga terima kasih kepada Sobat Unisba, teman-teman yang sudah menonton karena telah menonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe video kami karena kita akan up di video selanjutnya. Saya Adinda Aulia Harisma. Saya Nailul Khairi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.